Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pelajarannya. Sekarang kita bahas pada getaran bekas. Dari lanjutan pelajaran yang kemarin mengenai masalah ayunan, kita langsung lihat pada materinya. Pada gambar ini adalah ilustrasi getaran yang terjadi pada bekas, sehingga kita bisa melihat bahwa bekas melakukan getaran salah satu yang menyebabkan karena adanya gaya Hooke, yaitu gaya yang berbanding lurus dengan simpangan yang diberikan oleh bekas. K merupakan pembanding atau konstanta pembanding atau konstanta bekas, sehingga gaya bekas akan semakin besar apabila konstanta bekasnya semakin besar, simpangannya juga semakin besar. Yang mempengaruhi terjadinya getaran pada bekas salah satunya adalah gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi, maka gayanya selalu berbanding lurus dengan massa dan gravitasinya. Kedua gaya ini adalah salah satu faktor yang bisa menentukan besarnya periode dan frekuensi getaran. Sebelumnya sudah dibicarakan konstanta pembanding atau konstanta bekasnya itu berasal dari gaya yang bekerja pada bekas harus sama dan berlawanan arah dengan gaya beratnya. Jadi secara singkat bahwa konstanta bekas itu bisa ditentukan dengan cara bahwa K sama dengan M omega kuadrat. Omega itu sama dengan 2pi per T atau berbanding terbalik dengan periodenya, sehingga omega kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Dari persamaan inilah kita bisa menentukan besarnya periode atau frekuensi pada bekas. Caranya kita ambil persamaannya tadi bahwa K sama dengan M 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat. Itu kalau diambil persamaan dasarnya bahwa omega itu sama dengan 2pi per T, maka sama saja perbandingannya atau sebanding dengan akar dari K per M. Jadi kalau kita balik ke persamaan awal bahwa K sama dengan M omega kuadrat, maka omega kuadrat itu sama dengan K dibagi dengan M. Maka kalau omega saja, maka menjadi akar K per M. Periode ditentukan dengan cara persamaan ini, yaitu maka T-nya itu sama dengan 2pi akar M per K. Kenapa bisa demikian? Kalau ruas kiri kita ambil dibalik menjadi T per akar per 2pi sama dengan akar M dibagi dengan akar K, sehingga persamaan T-nya itu sama dengan 2pi akar M dibagi dengan K. Sebelumnya pada ayunan sudah kita simpulkan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periodenya. Maka sama saja bahwa konstanta yang mengalami perubahan M dan K ini kita balik menjadi akar K dibagi dengan M, sehingga persamaannya F sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M. Keterangan yang lain yang bisa kita peroleh bahwa K merupakan konstanta bekas, T merupakan periode getaran, F merupakan frekuensi getaran,
M adalah massa beban. Satuannya sudah tertulis di dalam tanda kurung. Itulah beberapa persamaan yang penting yang harus dilakukan pada periode dan frekuensi pada bekas. Itu persamaannya, kita ulangi, adalah T sama dengan 2pi akar M per K, atau F nya sama dengan 1/2pi akar K per M. Selanjutnya kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan getaran bekas. Soal yang pertama, sebuah beban dengan massa 400 gram digantung pada sebuah bekas dengan konstanta bekas 40 Newton per meter, kemudian digetarkan sehingga melakukan getaran harmonis. Hitunglah periode getaran pada bekas, frekuensi getaran pada bekas, kecepatan sudut getaran. Sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Yang diketahui dalam soal itu bisa kita lakukan dengan cara perubahan satuan. Nah, untuk M sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg, K-nya 40 Newton per meter. Soal A adalah periodenya berapa, soal B frekuensinya berapa, soal C kecepatan sudutnya berapa. Kita bahas satu persatu. Pada periode getaran, persamanya sudah ada tadi, bahwa T sama dengan 2pi akar M per K sama dengan 2pi akar 0,4 dibagi 40. Jadi pembagian ini sangat mudah karena dengan cara 4 dibagi 4, maka tinggal 0,1 dibagi 10, maka hasilnya adalah akar 0,01. Akar 0,01 sama dengan akar 0,1, maka keseluruhannya periode yang dicapai adalah 2pi dikalikan 0,1 sama dengan 0,628 sekon. Pada frekuensi getaran, frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M, sama dengan 1/2pi akar dari 40 dibagi dengan 0,4. Sama caranya. Maka ini sebenarnya sisanya tinggal 10 dibagi 0,1. Artinya 4 dibagi 41, maka tinggal 10 dibagi 0,1, maka hasilnya akar 100. Akar 100 adalah 10, maka keseluruhannya adalah 10 dibagi 2pi, sama dengan 1,59. Ini adalah pembulatan. Artinya dari frekuensi dan periode bahwa bisa disimpulkan untuk nilai periode 0,628 itu kebalikan dari frekuensi yang harganya 1,59. Nah, jadi angka 0,1 ini merupakan bentuk dari kebalikan dengan 10. Sehingga bisa kita pahami bahwa 0,628 ini harganya berbanding terbalik dengan frekuensi getaran 1,59 Hz. Itu salah satu bahwa kita harus bisa mengetahui rahasianya. Rahasia yang ada dalam kedua pembahasan ini adalah pada frekuensi adalah 40 dibagi 0,4, pada periodenya 0,4 dibagi 40. Itulah pada periode getaran dan pada frekuensi getaran. Sekarang kita ambil soal nomor 3, kecepatan sudut.
yang diperoleh berapa. Sehingga omega ini boleh persamanya menggunakan 2pi per T atau 2pi F. Hasilnya harus sama. Maka dengan demikian pada frekuensi angka ini 10 per 2pi kita ganti menjadi 2pi dikalikan 10 per 2pi harganya 10 radian per sekon. Kemudian 2pi per T sama dengan 2pi dibagi dengan 2pi dikalikan 0,1 dari nilai periode, sehingga ketemunya tetap sama adalah 10 radian per sekon. Itu pembahasan soal pertama. Kita ambil pembahasan soal kedua. Bebannya yang ada adalah 800 gram, kemudian ini konstanta bekasnya 20 Newton per meter. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan soal nomor 1. Sekarang kita ambil pembahasannya. Tetap sama, kita harus merubah satuan gram ini menjadi satuan kilogram, maka 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. K-nya adalah 20 Newton per meter. Yang pertama dicari periode, yang kedua dicari frekuensi, yang ketiga dicari kecepatan sudutnya. Kita bahas satu persatu. Periode getaran, berapakah yang harus diinikan, yang diperbolehkan pada waktu, massa, dan konstanta bekas yang diketahui dalam soal. Persamaannya sama, maka T sama dengan 2pi akar M per K, maka 0,8 dibagi 20 itu sama saja. Kita meringkas angka ini, 8 dibagi dengan 24, maka tinggal 0,4 dibagi 10, maka hasilnya adalah akar 0,04. 2pi dikalikan akar 0,04, sehingga ketemunya 1,265 sekon. Jadi periode yang dihasilkan adalah 1,256 sekon. Kemudian pada frekuensi persamaannya, kita ingat di sini sudah ada bahwa 0,8 dibagi 20 akar 0,8 dibagi 20, maka pada frekuensi dibalik menjadi 20 per 0,8. Dibalik menjadi 20 per 0,8, sehingga akar 20 per 0,8 adalah 100. 100 dibagi dengan 4. 100 dibagi dengan 4. Sehingga frekuensinya menjadi 10 per 4pi. Hasilnya adalah 0,796 Hz. Itu sudah dibulatkan. Maka dari dua pembahasan ini, bahwa 1,256 merupakan kebalikan dari 0,796. Itulah cara mengerjakan periode dan frekuensi getaran. Kita lanjutkan pada kecepatan sudut. Koefisien yang terjadi atau nilai yang terjadi pada frekuensi adalah 10 per 4pi. Kita masukkan di sini 2pi F sama dengan 2pi dikalikan 10 per 4pi, maka hasil kecepatan sudutnya adalah 0, hasil sudutnya adalah 5 radian per sekon. Pada omega menggunakan persamaan 2pi per T, maka kita ambil nilai yang sudah ada adalah 2pi dikalikan 0,2, kita letakkan pada periode, sehingga 2pi dibagi 2pi dibagi 0,2, maka ini hasilnya 5 radian per sekon.
Itu cara mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan periode dan frekuensi pada pegas. Silahkan untuk dipelajari, dibuka kembali video ini sehingga kita nanti bisa mengerjakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada getaran bergas. Begitu yang bisa disampaikan. Semoga materi getaran bergas ini mudah kita pahami dan terus belajar sehingga permasalahan-permasalahan pada pegas lebih mudah kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.